kita akan belajar tentang matematika kombinatorika. Sebelumnya udah ada yang tahu belum sih tentang matematika kombinatorika? Apa itu matematika kombinatorika? Matematika kombinatorika itu adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya susunan pilihan atau kemungkinan dari suatu himpunan objek. Ada berapa sih materi dari kombinatorika? Ada 5. Nah, first thing first, di sini ada kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan itu apa sih? Jadi, kaidah pencacahan adalah teknik dalam matematika yang berfokus pada aturan penjumlahan atau menghitung suatu susunan objek tanpa harus merincinya satu persatu. Jadi, intinya adalah jika ada suatu kejadian yang tidak bisa terjadi bersamaan, maka total kejadiannya adalah M tambah N cara. Nah, yang pertama ada aturan penjumlahan nih. Aturan penjumlahan biasanya digunakan ketika ada suatu kejadian, dia bisa menggunakan berbagai macam solusi, namun tidak bisa digunakan secara bersamaan. Intinya, misalkan ada cara A atau cara B, kita tidak bisa melakukannya secara bersamaan. Jadi, total solusinya adalah A tambah B. Kata kuncinya adalah atau. Jika ada kata atau, maka ia menggunakan aturan penjumlahan. Nah, di sini udah ada contoh soal nih. Di sebuah toko roti tersedia 8 jenis roti manis dan 5 jenis roti asin. Seorang pembeli hanya ingin membeli roti manis atau roti asin. Berapa banyak pilihan roti yang dapat ia pilih? Nah, yang seperti tadi aku bilang, kalau ada kata kunci atau, berarti itu dia menggunakan aturan penjumlahan. Nah, cara penyelesaiannya gimana nih? Caranya gini. Karena tidak mungkin seorang pembeli membeli keduanya, dan berdasarkan soal juga, dia hanya ingin membeli roti manis atau roti asin. Nah, kata kuncinya atau, berarti kita menggunakan aturan penjumlahan. Nah, di sini kita langsung aja. Nah, penyelesaiannya langsung aja nih, kita jumlahkan antara jenis roti manis yang ada dan 5 jenis roti asin yang ada. Nah, berarti berapa? 8 ditambah 5, jadi 13. Sudah selesai. Yang kedua, ada aturan perkalian. Cara ini dilakukan jika suatu kejadian dilakukan dengan beberapa cara, namun keduanya harus dilakukan. Nah, aku punya contoh soal untuk aturan perkalian. Di sebuah kantin bernama Kantin Umay, terdapat berbagai pilihan jajanan. Untuk makanan, ada seblak, lumpia basah, cimol bojot, dan mie goreng. Untuk minuman, ada es teh, nutrisari, dan good day. Jika peraga ingin membeli satu minuman dan satu satu makanan maksud saya, maaf, ada beberapa pilihan jajanan yang bisa dipilih. Nah, ini cara mengerjakannya adalah, untuk pilihan makanan, dihitung dulu ada berapa pilihan. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk pilihan minuman, ada berapa pilihan? 1, 2, dan 3. Kedua jumlah tersebut dikalikan. Jadi 4 dikali 3 sama dengan 12. Kata kuncinya adalah kata dan. Jika tadi untuk aturan penjumlahan menggunakan kata atau, untuk aturan perkalian menggunakan kata dan. Karena untuk masing-masing variabel keduanya harus dipakai. Jadi kita menggunakan perkalian. Selanjutnya ada faktorial. Faktorial adalah penulisan angka bilangan bulat yang berurut hingga 1. Jadi cara ngerjainnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Sebenarnya 1 nggak penting sih, karena hasilnya bakal tetap sama aja. Jadi sama dengan 24. Gampang kan? Nah, lanjut kita ke penjumlahan faktorial. Di sini ada 3 faktorial dan 5 faktorial. Caranya 3 dikali 2 dikali 1, terus 5 faktorial tambah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 6 ditambah 120 sama dengan 126. Lanjut ke perkalian faktorial. Perkalian faktorial di sini sama aja. 5 dikali 4 dikali 3
dikali 2 dikali 1. Lalu dikali sama 4 faktorial 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 24 sama dengan 2880. Sudah. Nah, selanjutnya adalah permutasi. Apa sih permutasi? Permutasi itu adalah cara untuk nyusun beberapa benda yang urutannya itu berbeda. Nah, misalnya ada satu objek, atau misalnya kamu punya 3 teman buat foto. Yang pertama A, yang kedua B, dan yang ketiga C. Mereka ditempatkan di posisi yang berbeda. Nah, itu adalah contoh dari permutasi. 3. Nah, ini adalah contoh soal dari permutasi unsur yang sama, di mana ada banyaknya susunan kata geger. Jika huruf vokal selalu berurutan, maka cara penyusunannya adalah, karena di sini syaratnya itu huruf vokal harus selalu berurutan. Jadi, rumus umum dari permutasi unsur yang sama itu adalah n faktorial per a faktorial, b faktorial, c faktorial, dan seterusnya. Di sini huruf vokalnya ada a, i, u, e, o. Di sini ada e. Nah, karena syaratnya huruf vokal harus selalu berurutan, maka dianggapnya 1. Terus huruf konsonannya ada g, g sama r. Karena di sini syaratnya itu nggak harus, huruf konsonannya nggak harus selalu berurutan, maka g, g ini dihitung 1 dan 1. Jadi 2. Rumusnya adalah 4 faktorial per 2 faktorial. 4 faktorial ini dapat dari huruf vokal E dianggap 1, lalu G, G, dan R dianggap 3. Jadi 4 faktorial per 2 faktorial adalah huruf yang sama. Lalu di sini dijabarkan 4 dikali 3 dikali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa dicoret. Maka hasilnya 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya adalah permutasi unsur yang berbeda. Nah, permutasi unsur yang berbeda ini adalah yang paling dasar, karena misalnya langsung ke contoh aja, di meja kelas terdapat 5 kartu warna berwarna merah, biru, kuning, hijau, dan ungu. Nah, kartu ini ingin disusun dari kiri ke kanan. Susunannya yang paling mungkin itu berapa? Bentuk umum dari permutasi unsur yang berbeda itu adalah n faktorial. Makanya langsung kita masukin, karena di sini ada 5 kartu yang berbeda, kita masukin 5 faktorial sama dengan kita jabarin 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, yang hasilnya 120. Nah, yang terakhir ada permutasi siklik, di mana penyusunannya itu berbentuk lingkaran, bukan baris seperti 2 permutasi yang tadi udah disebutkan. Di sini ada contoh soal di mana di dalam sebuah game ada 5 karakter yang berbeda yang akan diposisikan mengelilingi sebuah lingkaran. Sebelum bertarung, banyak susunan posisi yang mungkin adalah, rumus umum dari permutasi siklik ini adalah n min 1 faktorial. Lalu kita masukin aja ke rumusnya. Karena ada 5 karakter yang berbeda, maka di sini 5 dikurang 1 faktorial. Lalu kita jabarin hasilnya 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial itu hasilnya 24. Selanjutnya yang terakhir itu ada kombinasi. Kombinasi adalah cara memilih beberapa objek tanpa memperhatikan urutannya. Contoh soalnya seperti ini. 3. Nah, di sini ada contoh soalnya. Di sini terdapat 8 anggota pramuka. Pembina ingin memilih 3 orang untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan. Berapa banyak cara memilih 3 orang itu? Nah, di sini tuh kita punya 8 anggota, tapi yang dipilih hanya 3 orang. Nah, rumusnya kombinasi itu adalah gini. C n, R sama dengan n faktorial per r faktorial n dikurang r faktorial. Nah, n itu adalah banyaknya, r itu yang dipilih. Kita masukin ke rumusnya ya. C
banyaknya itu ada 8 orang. Yang dipilih hanya 3, sama dengan 8 faktorial per 3 faktorial. N dikurang R berarti 8 dikurang 3 yaitu 5 faktorial. Lalu kita jabarin semuanya. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 3 dikali 2 5 faktorial. Karena ini 5 faktorial dan 5 faktorial, ini kita bisa coret. 8 dikali 7 dikali 6 itu 336 per 3 dikali 2 6. Hasilnya sama dengan 56. Selesai.